Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak solih dan solihah. Kaifa halukum? Bagaimana kabar adik-adik? Semoga selalu sehat dan ceria. Kembali lagi di video pembelajaran TK IT Albina. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang panca indera. Kemarin kita sudah membahas tentang panca indera yang pertama, yaitu mata yang berfungsi untuk melihat. Melihat apa sayang? Melihat keindahan alam, melihat warna, melihat benda-benda, bahkan kita juga bisa melihat ayah dan bunda. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang panca indera yang kedua dan ketiga. Apa itu? Ada hidung dan telinga. Kita membahas hidung dulu ya. Ayo adik-adik, di manakah letak hidung kita adik-adik? Nah, hidung kita itu berada di antara dua mata kita. Ada berapa hidungnya? Ada satu, betul. Terus ada lubangnya. Berapa lubangnya? Ada dua, barakallah. Apakah fungsi hidung? Fungsinya banyak sekali ya sayang. Bisa mencium bebauan seperti bau wangi. Bau wangi itu biasanya kita bisa cium dari sebuah parfum. Tuh parfumnya mama, sabun mandi, shampoo. Itu baunya apa? Wangi, betul. Terus ada bau amis. Biasanya kalau bau amis itu dari mana sayang? Betul, pasti ada yang tahu ya. Kalau bau amis itu biasanya timbul dari ikan. Terus ada bau asem. Biasanya dari mana sayang? Dari kalau adik-adik belum mandi. Makanya kita harus rajin apa sayang? Rajin mandi biar nggak bau asem. Ya sayang ya. Terus hidung juga berfungsi untuk menghirup udara atau bernafas. Tuh, bisa bernafas dengan hidung ya sayang ya. Terus hidung juga ajaib. Bisa menyaring udara yang kita hirup loh. Karena Allah menciptakan di dalam lubang hidung kita ada bulu rambut yang bisa menahan kotoran masuk ke dalam paru-paru kita. Masya Allah, sempurna sekali ya ciptaan Allah. Alhamdulillah. Lalu bagaimana caranya kita merawat hidung kita? Merawatnya dengan cara membersihkannya dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beristinsyar. Apa itu istinsyar? Istinsyar itu menghirup air melewati hidung, lalu menghempasnya kembali. Nah, itu namanya beristinsyar. Biasanya kita lakukan pada saat kita sedang berwudu. Ya sayang ya. Nah, di halaman 13 kita akan melihat gambar seorang anak yang sedang lewat atau lagi berjalan. Tiba-tiba dia melewati sebelah tong sampah yang berserakan sambil menutup hidungnya. Kira-kira anak ini kenapa ya kok menutup hidungnya? Adik-adik ada yang tahu nggak kenapa? Betul sekali. Anak ini
menutup hidungnya karena mencium bau yang busuk yang keluar dari tempat sampah yang berserakan. Nah, begini nih akibatnya jika kita membuang sampah tidak pada tempatnya. Kira-kira kalau adik-adik menjadi anak ini terganggu juga nggak ya hidungnya? Pasti adik-adik juga menutup hidung sampai nggak bisa bernapas. Karena apa? Sampahnya bau sekali, ya sayangnya. Karena itu kita harus terlatih untuk selalu membuang sampah di tempat sampah dengan rapih. Jangan sampai berantakan ya. Apalagi kita membuangnya sembarangan. No, 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 no. Kita harus hidup sehat dan bersih. Agar apa? Agar kita tidak mudah terserang oleh penyakit. Nah, penyakit itu senang banget di tempat-tempat yang kotor. Virus-virus tuh senang banget di tempat-tempat yang kotor. Makanya adik-adik harus menjaga kebersihan baik di rumah maupun di luar rumah. Oke sayang? Nah, di gambar ini ada sebuah kepala. Tapi kepala ini masih ada yang kurang nih. Kira-kira apa ya? Matanya udah ada. Telinganya udah ada. Rambutnya udah ada. Apa ya yang kurang ya? Betul. Yang kurang itu hidungnya. Hidungnya belum ada. Nanti adik-adik gunting hidungnya dari halaman paling belakang ya. Lalu tempelkan di tempatnya. Jangan sampai terbalik ya. Nanti kalau terbalik lubangnya jadi di atas deh. Nah, setelah itu diwarnai. Boleh pakai warna apa aja. Lalu kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Kita akan membahas tentang panca indera bagian telinga. Telinga itu ada di bagian kanan dan kiri kepala kita. Ada berapa? Betul, ada 2 kan, kanan dan kiri ya. Terus, apa fungsinya? Fungsinya untuk mendengarkan suara-suara yang ada di sekeliling kita. Baik suara benda maupun suara yang ditimbulkan oleh manusia seperti Umi ini yang sedang berbicara, dan adik-adik bisa mendengarkan dengan telinga. Nah, di halaman 14 kita akan melihat ada 2 anak nih. Yang satu anak ini sedang apa sayang? Sedang berteriak-teriak. Sampai temannya yang satunya ini menutup telinganya. Karena apa sayang? Adik-adik tahu nggak sayang? Kenapa dia sampai menutup telinga? Betul, karena dia terganggu dengan suara teriakan yang dikeluarkan oleh temannya ini. Subhanallah, jangan ditiru ya adik-adik ya. Sikap ini sangat tidak sopan dan sangat mengganggu orang lain. Kita sebagai umat muslim yang mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus berkata lemah lembut terhadap ayah bunda dan orang lain. Sikap yang berteriak-teriak itu tidak disukai oleh Allah karena itu tidak mencerminkan kasih sayang. Jadi kita tidak boleh meniru seperti anak ini. No, no, no. Ya, sayang ya, itu tidak baik. Itulah sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Lemah lembut, santun, baik terhadap orang lain. Nah, setelah kita tahu dan pelajari, kita harus terapkan di kehidupan sehari-hari ya, agar ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita.
Karena ilmu yang tidak diterapkan itu seperti pohon yang tumbuh tapi tidak berbuah. Itu sangat sayang sekali ya. Paham ya adik-adik? Nah, kali ini adik-adik tugasnya adalah memilih benda yang kira-kira bisa menimbulkan suara yang keras. Kira-kira yang mana ya? Kalau sudah ketemu, diberi garis ya. Lalu, warnai huruf A pada kalimat di bawah ini. Diwarnainya cukup huruf A-nya saja ya. Oke, sampai di sini dulu belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil